sebuah bisnis harus terus update dan upgrade. Karena dunia terus berubah. Bisnis yang tidak update dan tidak upgrade akan expire. Kalau Anda nggak terus bergerak dan moving, Anda akan ditinggalkan sama perusahaan. Yang keempat, tujuan daripada inovasi menciptakan pasar baru yang tidak punya saingan. Coba pikirkan sesuatu yang gak ada saingan. Saya kasih contoh, saya gak dibayar sama produk ini, tapi produk ini menguntungkan buat saya. Ada satu modem, saya gak usah sebut namanya. Modem ini bisa dipakai di luar negeri di 120 kota atau negara berbeda. Dan modem ini bisa switch mencari jaringan yang terbaik di kota itu, di tempat di mana kita berada. Ketika saya tahu produk ini, langsung saya pakai produk ini. Saya pergi ke luar negeri, saya nggak perlu lagi untuk roaming HP saya. Kenapa? Karena dia akan mencari signal yang terbaik. Produk ini nggak ada di pasar lain. Yang menciptakan saudara teman saya. Saya ketemu dia ditinggalkan sama istrinya. Saya ketemu dia udah jobless. Saya ketemu sama dia, saudaraku, dalam keadaan down, patah semangat. Waktu saya ke Melbourne, saya perlu kuatkan dia, temenin dia. Ketika dia tinggalkan istrinya, istri menikah lagi dengan yang lain. Anak-anaknya ninggalin dia kehilangan pekerjaan yang sebagai jobless. Kemudian dia dicoba sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang worship leader, dia bikin lagu-lagu gak laku sama sekali. Sebagai seorang yang ditinggalkan istri dan jobless, down. Kita bilang, kamu masih muda, kamu kreatif. Coba kamu pikirkan pasar baru. Produk apa yang tidak ada saingan. Kemudian dia berpikir seandainya, karena kita sering ke Australia. Kalau ke Australia kita harus beli SIM card berkali-kali. Dia kemas. Dia harus bikin produk satu modem yang gak usah cari-cari SIM card. Dari modem itu seluruh negara bisa dipakai. Dan dia cari signal terbaik. Dan dia keluarkan produk itu. Dan sekarang gak ada saingannya. Man, lahir dari anak Tuhan yang jobless. Tinggalkan sama istri dan anak-anaknya. Itu sebabnya sih penting untuk kita berinovasi. If you not innovate, you will die. Pilihannya dua. Kalau Anda gak berinovasi, Anda akan mati. Pilihannya Anda mati atau Anda berinovasi. Pilihannya Anda berpikir keras atau Anda mau mati. Saya kasih tahu, Raja Handphone tahun 1990, saya ingat sekali tahun 96, yaitu Nokia. Rasanya kalau kita punya Nokia pisang tahun 96 waktu itu. Kalau ada mungkin teman-teman yang mirip-mirip dengan umur saya. Nokia pisang, wah, itu rasanya bangganya minta ampun. Bisa SMS, ya, bisa telepon kemana aja, signal bagus tanpa antena. Lalu kemudian karena Nokia nyaman, gak mau lagi kembali berinovasi. Akhirnya tahun 2000 ditelan sama BlackBerry. BlackBerry, bahasa pasarnya menguasai Kanada, Amerika, Indonesia. Saya rasa sudah pasti pernah punya BlackBerry, right? Rasanya kita bisa BB itu, wah, senangnya minta ampun, murah meriah. Kalau ketemu temen gak minta nomor telepon, pinnya berapa? Tapi karena BlackBerry tidak lagi mau berinovasi, hari ini ditelan oleh iOS dan Android. Ingat, yang canggih kemarin, hari ini belum tentu canggih. Yang jaya 5 tahun lalu, hari ini belum tentu jaya. Yang canggih tahun yang lalu, kalau dia gak upgrade, hari ini gak lagi paling canggih. Mau gak mau Anda dituntut untuk terus berinovasi. Membawa perubahan demi perubahan. Ingat, bukan spesies yang terkuat yang mampu bertahan hidup. Tapi spesies yang bisa beradaptasi, yang mampu bertahan hidup. Siapa yang gak menyangka dinosaurus, long neck, T-Rex, semua binatang powerful ini yang pernah diselamatkan sama Nabi Nuh. Ketika Tuhan berkata kepada Nuh, tolong selamatkan 1 pasang binatang yang haram dan 7 pasang binatang yang tidak haram.
termasuk binatang ini, diselamatkan sama Nuh dan masuk di dalam bahtera. Lalu kemudian setelah air bah mulai menyusut, dikeluarkan binatang ini dan berkembang biak. Tapi karena mereka tidak mampu beradaptasi, mereka punah. Kurang powerful apa long neck? Terbesar, binatang terbesar di dunia. Kurang powerful apa T-Rex? Tapi semua punah karena gak mampu beradaptasi. Hei, jangan cuma kita bisa mampu beradaptasi. Musim panas pakai celana pendek, musim dingin kita pakai celana panjang, baju dingin. Bukan itu, artinya kalau lingkunganmu tidak lagi bersabar, kita yang harus berubah. Jangan menuntut orang lain berubah, tapi kita yang harus berubah. Saya gak akan pernah bisa mimpin istri saya yang modelnya seperti itu. Yang begitu keras dan mandiri sejak usia 14 tahun ditinggalkan sama keluarganya. Kalau saya gak merubah diri saya, istri saya tidak akan pernah berubah. Awal-awal kami menikah ribut terus, 10 tahun kami menikah ribut terus. Sekarang puji Tuhan kami 20 tahun menikah. Tapi 15 tahun kami menikah masih ribut gegeran terus, pengen menang-menangan. Tapi kemudian saya belajar untuk merendah, untuk menyapa. Kalau ribut cepet-cepetan, siapa dulu yang berdamai. Dan kemudian cepet-cepetan minta maaf. Akhirnya inilah yang membuat kami sekarang beranjak lebih dewasa. Dan menikmati pernikahan kami. Tidak ribut seperti Tom and Jerry terus. Saudara, siapa yang menyangka? Nyonya Menir setelah 100 tahun berdiri di Indonesia, sekarang capek berdiri. Mungkin Anda berkata, Pak, sekarang zamannya orang gak minum jamu. Siapa bilang orang pintar minum? Apa itu gak jamu? Saya tuh kalau pergi ke luar negeri, ke Belanda, teman-teman saya titipnya, itu dia. Sebuah bisnis harus terus update dan upgrade. Karena dunia terus berubah. Bisnis yang tidak update dan tidak upgrade akan expire. Kalau Anda gak terus bergerak dan moving, Anda akan ditinggalkan sama perusahaan. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.